Perjalanan ke gunung tak terlihat mudah nyatanya seperti di video-video pendakian orang-orang. Perjalanan ke atas gunung, nalurimu dituntut untuk memandu fisik dan mental secara bijak supaya tiba dengan selamat sesuai harapan. Di akhir perjalanan, saat raga terbaring di tanah rerumputan, saat nafas menghirup hangatnya udara, kita patut bersyukur masih diberi nikmat hidup hingga saat ini. Jadi, ini merupakan video perdana saya setelah beberapa bulan vakum karena pandemi corona. Saya berangkat ke Lawu sendirian karena teman-teman yang lain tidak bisa berangkat. Rencana awalnya itu sebenarnya mau ke Gunung Dempo, cuman karena ada suatu hal jadi di-cancel. Makanya daripada nggak jadi kemana-mana, saya memutuskan ke Lawu. Lawu aksesnya cukup mudah, khususnya dari Bogor, tempat saya tinggal. Jadi saya cukup naik 1 kali bis Sudiro Tunggajaya, nanti langsung tiba di Cemoro Sewu, di base camp-nya langsung. Makanya saya memilih mendaki ke Gunung Lawu. Meskipun peraturannya tidak seketat di gunung yang lain, saya tetap melakukan rapid test dan membawa peralatan standar protokol kesehatan. Niat awal solo hiking, namun seperti yang saya duga, pendakian pada hari itu bakal ramai. Jadi si solo hikingnya saya pada saat itu masih banyak pendaki-pendaki lain yang berangkat di hari yang sama, jadi saya tidak merasa kesepian. Apalagi di base camp sampai pos 3 saya ditemani oleh teman-teman baru dari Jejak Pantera Adventure kalau nggak salah, teman di Instagram, dan saya baru bertemu pada hari itu pada saat pendakian, dan itulah salah satu seninya mendaki gunung menurut saya. Apa, Om? Nama saya sendiri sama kayak IG. Ntar deh. Di sini. Perjalanan saya dari base camp menuju pos 1 terbilang cukup mulus. Jalur berupa bebatuan yang tersusun sangat rapi. Tapi, jalur batu tersebut yang akan merubah rencana perjalanan saya ke Gunung Lawu pada saat itu. Mari. Oke, siap. Kita tiba di pos pantau Cemoro Sewu, jadi itu pos sebelum pos 1. Di situ ada warung yang buka dan kita bisa jajan istirahat di situ. Nah, di seberang warung itu ada sebuah bangunan seperti sumur kayak itu, mata air sepertinya. Nah, ketika saya cek ke sana, itu bau dupa sangat pekat sekali, dan memang saya melihat di situ ada yang membakar dupa. Entah itu memang ritual di Gunung Lawu atau bagaimana. Sesaat setelah saya mencium bau itu, perspektif saya terhadap Gunung Lawu langsung berubah. Yang tadinya saat di base camp saya merasa pendakian ini bakal ceria karena cuaca cerah, saat di pos pantauan tersebut langsung berubah jadi creepy. Kita sudah di pos pemantauan Cemoro Sewu. Sudah jalan 55 menit. Dan elevation gain-nya 217 meter. Jarak tempuh 1,68 km. Sebentar lagi menuju ke pos 1. Di sini bisa isi air karena ada mata air di belakang.
Tapi saya milih beli di warung karena di sini banyak warung yang buka. Di tengah-tengah perjalanan antara pos 1 menuju pos 2, saya sempat istirahat beli semangka dari ibu-ibu penjual yang ada di tengah-tengah perjalanan. Nah, setelah itu, semerbak bau dupa mulai tercium kembali. Saya cari-cari, ternyata memang ada dupa di sela-sela batu, ada yang membakar di situ. Entah mengapa, dupa ini benar-benar mempengaruhi psikis dan mental saya selama pendakian di Gunung Laut. Saya jadi ingat kejadian waktu tektok Gunung Salak 2 tengah malam. Itu bau dupa semerbak sepanjang perjalanan karena memang di sana ada pura dan ada petilasan tempat orang, entah itu semedi atau baca doa. Jadi ada kejadian yang tidak pernah saya mau ungkapkan sebelumnya. Saya nggak mau cerita ke siapa-siapa karena saya masih berpikiran positif itu cuman bayangan yang saya lihat, karena saya pakai kacamata dan lumayan berembun kacamatanya, dan saya masih berpikiran itu cuman bayangan yang saya lihat. Jadi waktu tektok Salak 2 itu tengah malam, pada saat perjalanan lewat petilasan, saya melihat ada perempuan yang jalan ke arah bawah. Entah itu beneran apa enggak, tapi pas saya cek video di GoPro saya, ternyata rekaman dari petilasan tersebut nggak ada yang terekam satupun. Ini masih dalam perjalanan ke pos 2. Tanjakannya makin curam, makin menyiksa lutut. Pos 5 masih jauh. Tiba di pos 3, rombongan yang menemani saya dari base camp memutuskan untuk camp di pos 3 karena ada beberapa yang sudah tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Jadi saya memutuskan untuk tetap lanjut sesuai rencana saya, yaitu camp di Hargo Dalem di Boyem, sekitaran Boyem. Disitulah perjuangan saya dimulai. Mas sama Mbak, saya pamit ya. Iya. Nah, terima kasih Om. udah nemenin sampai pos 3. Iya. Titip doa. Siap. Nanti Toilet Ada udah. videonya jadi saya WA. Siap. Ya. Pamit ya. Bang. Jalur pos 3 menuju pos 4 merupakan jalur paling berat selama pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu.
Fisik saya benar-benar diuji, mental saya juga benar-benar diuji, karena saya sudah mulai trekking sendirian. Nah, jalur pos 3 menuju jalur pos 4 ini benar-benar merubah rencana saya di Gunung Lawu.